Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam Morning Bread pada pagi hari ini. Mari kita meneruskan pelajaran kita dari Amsal pasal yang keempat. Kalau minggu lalu kita sudah membahasnya di dalam perspektif atau sisi yang positif, ya, yaitu kalimat-kalimat perintah, kalimat imperatif. Maka sekarang kita akan tetap melihat dari pasal yang sama, Amsal pasal 4, tapi dari sisi larangan atau sisi yang negatif, katakanlah seperti itu, ya. Nah, di dalam bagian ini banyak sekali, ya, kata-kata janganlah, ya. Itu kalau kita perhatikan dari pasal ini saja, dari ayat 1 sampai 27, itu ada 10 kali kata janganlah, ya. Kemudian juga ada kata-kata di dalam nuansa negatif itu 9 kali. Kalau kita perhatikan di sana, ya. Nah, kita coba lihat bagian ini, ya. Katakan seperti ayat yang kedua. Katakan janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi hikmat itu juga disebut sebagai petunjuk daripada Tuhan sendiri, atau kita pahami sebagai firman Tuhan, ya jangan kita tinggalkan, ya. Kemudian ayat 5, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanku, ya. Janganlah engkau membuang akan hikmat itu. Jadi meskipun mungkin kita sudah pernah dengar, ya, sudah pernah kita perhatikan, tapi mungkin suatu saat kita bisa melupakannya. Bahkan meskipun kita tahu jalan itu, tetapi kita menyimpang dari jalan ini. Maka itu dikatakan di sini jangan menyimpang dari perkataan atau hikmat Tuhan, ya. Ayat 6 dikatakan janganlah meninggalkan hikmat itu. Kembali, ya, ayat 2 dan ayat 6 menegaskan, ya, janganlah meninggalkan petunjuk, janganlah meninggalkan hikmat itu. Ayat 13 juga dikatakan janganlah melepaskannya, ya, tapi peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah kau lepaskan. Banyak orang sedang mengerti akan firman Tuhan, tapi kadang-kadang bisa melepaskan itu atau tidak mempraktekannya dalam kehidupannya. Ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi dalam kehidupan ini ada begitu banyak pilihan. Di minggu depan kita akan membahas secara khusus tentang jalan yang begitu banyak juga dikatakan di dalam bagian ini, ya. Janganlah menempuh jalan orang. Kalau tahu ini cara-cara yang tidak baik atau jalan yang tidak benar, ya, jangan kita menirunya, ya. Kemudian ayat 15 katakan jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah dari padanya. Nah, itu berkaitan dengan ayat 14 tadi, ya, yaitu jalan orang fasik dan jalan orang jahat. Jadi kita bukan saja tidak melalui, tapi kita menjauhi. Meskipun kita kadang-kadang dekat-dekat, bisa saja kita akhirnya terperangkap dari dalamnya, ya. Ayat 16 juga mengatakan karena mereka ini, ya, orang-orang jahat, orang-orang fasik itu tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Jadi mereka menjadikan perbuatan jahat mereka, perbuatan yang tidak benar itu sebagai bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Sehingga mereka dikatakan tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Mereka seringkali senang sekali mencelakakan orang lain, ya. Sehingga mereka itu katakan tidak bisa, mereka itu sampai begitu bersemangatnya, ya, sehingga mereka hanya mau mencelakakan orang lain. Kemudian ayat 17 katakan mereka itu makan roti kefasikan, mereka minum anggur kelaliman, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia sendiri dikatakan kejahatan dan kekejaman itu adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka. Mereka biasa melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Sehingga
Mereka jalan di jalan yang gelap, ayat 19 ya. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Janganlah, ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Artinya supaya kita ini tidak menjauh dari firman Tuhan, dari hikmat itu sendiri. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi apa? Janganlah kita itu berjalan di luar jalan kebenaran, ya. Tetapi hiduplah di dalam hidup yang jujur, ya. Jangan sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Ini adalah kata-kata yang sangat penting sekali yang dikatakan oleh penulis dari surat Amsal, dari Amsal ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan orang-orang fasik, kehidupan orang-orang jahat. Supaya kita boleh selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan berjalan di dalam hikmat Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.